temanya adalah perkampungan Jawa kuno. Jadi kita akan ketemu suatu hal yang hingar-bingar. Kita sekarang masuk ke dalam. Yang pertama itu ada halu. Oh, ini lampu ya. Depannya lampu. Oh ya, depannya lampu. Oh, ini musola. Dulu di rumah Riko banyak nih pintu-pintu seperti ini. Oh, dulu dibuangin, sekarang dicari ya. Ini musola ternyata. Musola. Kasih ada kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Teguh, mesti tidak kenal saya. Babin, bukan. Bukan, Riko. Oh, Riko. Kita sudah WA-an, tapi sampai sempat kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol santai, ngobrol karo Riko Ngoko. Wah, ini sudah bersama dengan saya Mas Teguh. Teguh. Siapa ya Mas? Nama lengkapnya Mas? Teguh Santoso. Mas Teguh Santoso. Ini kalau di alumni sama satu kakak kelas. Tapi kalau sebagai mentor ini, pengusaha sukses ini, menciptakan tren baru di Pemalang, wisata sekaligus wisata kuliner dan budaya Mas. Budaya selfie juga. Ini kita datang saja sudah langsung ada jajan ini di meja tadi. Namanya Jaran Wisata Pari. Jaran ya. Jaran Wisata Pari itu kepanjangan dari jajanan Pasaran Wisata Pari. Bahan bakunya semuanya singkong. Bahan baku singkong ya. Ini kalau dilihat ada gebral, mata roda, Kecuali tambahannya itu ada pisang. Pisang ya, karena di mata roda ada pisang. Tapi bahan dasarnya adalah singkong. Mas Teguh, ini wisata Pari, kenapa namanya wisata Pari ini Mas? Jadi wisata Pari itu memang kita desain dengan pemikiran yang cukup unik karena kita kan baru, jadi harus membuat penamaan yang spesifik yang yang jarang dilakukan orang. Wisata Pari itu sebenarnya kebalikan dari pariwisata, tapi wisata Pari itu memang kita membentuk kata baru. Kalau wisata skema Pari itu artinya wisata yang mengandalkan pari atau padi. Tapi kalau wisata Pari itu nyata itu adalah memang konsep wisata yang ada di padi lah, sawah gitu ya. Wisata Pari itu kita konsep visinya memang untuk satu sebagai rasa syukur keluarga kami atas keberkahan. Jadi kita ingin apa yang keluarga kami miliki itu bisa bermanfaat bagi khususnya banyak masyarakat Serang sendiri, kemudian Petarukan dan Pemalang yang lebih luas. Karena memang konsep ini memang kita ingin agar desa Serang itu menjadi dewi, desa wisata baru di Pemalang. Yang kedua, kami sebagai kaum urban, kami sendiri sebagai kaum urban itu ketika pulang kampung kadang-kadang bingung mencari tempat yang dekat, harga terjangkau untuk bercengkrama dengan saudara-saudara, dengan kolega. Kami tidak menemukan, hanya jauh. Mbak yang terdekat ya paling di sekitar kota Pemalang, dan berangkat dari situ kenapa enggak lah kita bikin sendiri yang seperti itu. Jadi
setelah grand opening, saya sendiri mengamati bahwa banyak sekali di sini terjadi silaturahim baru. Orang-orang yang tadinya tidak pernah ketemu, pada ketemu di sini. Keluarga-keluarga yang punya saudara di luar kota, ketika dia mau menjamu datang ke sini. Oke, itu berarti visi yang kita inginkan Tercapai ya. tercapai. Gitu loh. Mas, kenapa milihnya wisata pari ini di Serang, Mas? Secara jarak dari Pantura itu agak jauh masuk ke dalam. Serang juga belum, mungkin tidak semua orang paham ya, Serang Petarukan ini. Jadi yang Kenapa, Mas? pertama itu adalah tantangan, karena memang aset keluarga kami adanya di sini. Itu satu. Gitu ya. Yang kedua, kelemahan itu jarak yang jauh, desa tidak terkenal, itu tantangan bagi kami. Nah, kita berkreasi gimana agar tantangan itu menjadi keuntungan. Nah, jarak yang jauh, jalan yang rusak, tapi orang tetap ke sini, itu berarti mereka sangat serius ingin wisata pari. Nah, artinya itu secara serius adalah penghargaan bagi kami. Jalannya rusak, tempatnya jauh, tetap saja. Gitu. Nah, untuk itu kami berusaha membuat tempat yang sangat spesifik. Nah, temanya adalah perkampungan Jawa kuno. Jadi di sini untuk hari-hari tertentu itu tidak akan ketemu suatu hal yang hingar-bingar. Jadi Sunyi gitu sunyi, ya. tenang. Nah, komunitas itulah yang sedang kita tangkap. Jadi kami memang tidak, ya banyak masukan, kok nggak ada ininya, kok nggak ada itunya, kok nggak ada Live musik misal ya. Nah, itulah kami membuat konsep. Ternyata banyak juga orang yang Justru lebih senang begini. menikmati sunyi gitu. Nah, itu namanya pasar yang sedang kita bidik tuh, Bidik ya. spesifik. Sehingga berusaha untuk tidak mengekor ke pelaku Yang sudah ada. kuliner yang sudah ada. Mas, ini kan konsepnya agak beda ya. Dalam arti banyak menggunakan bangunan-bangunan kuno segala macam. Ini memang didesain yang tadi seperti Mas Teguh sampaikan bahwa memang Jawa klasik ya, atau Jawa kuno. Terus kemudian ini pasti kan mahal ya, jadi sudah bukan ini, sudah masuk kolektor ya, koleksi barang koleksi. Gimana ini, Mas? Lah, Prosesnya berapa lama juga ini? Ya proses pengumpulan sudah lama, tapi kan kami menggunakan jasa konsultan sama kontraktor. Jadi ya mempercepat waktu pakai jasa itu sebenarnya. Sebenarnya sih seperti ini kan tidak unik-unik amat. Kalau adanya di daerah Jawa Tengah bagian timur, seperti di Wonosobo, di Jogja, di Malang, seperti ini banyak. Nah, tapi yang saya perhatikan yang kayak gini di Pemalang kan belum ada. Itulah ruangan kosong yang kita bidik. Ruangan kosong yang kita bidik dibawa ke Pemalang dengan konsep yang sendiri, perkampungan Jawa kuno. Itu aja sih sebenarnya. Dan dari 1 bulan ini kita coba buka, tingkat kedatangan tamunya alhamdulillah, maksudnya sesuai perkiraan lah ya. Ternyata orang Pemalang kangen tempat-tempat yang nostalgik. Iya. Mas, ini grand opening atau dibuka kapan, mulai kapan ya? Ini tanggal 19 Februari 9 Februari 2020. Ini sampai dengan hitungan awal Maret ini sudah mencapai berapa, Mas? Kayaknya di medsos cukup ramai juga. Tingkat kunjungan, dan dari mana saja yang Kalau datang? dari angka transaksi sih sudah ribuan orang ya. Kalau dari 1 Februari. Dilihat dari kami juga sering ngobrol-ngobrol dari mana tuh ya. Ya sudah banyak yang bukan dari Pemalang. Dari Pekalongan, dari Tegal, dari Purwokerto, dari Jakarta. Nah, itu memang salah satu dari tujuan kami, jadi mendatangkan orang dari luar Pemalang ke Desa Serang. Nah, itu berkaitan dengan visi kita membuat Dewi Serang menjadi desa wisata. Serang menjadi desa wisata ya. Oke, Mas, kalau boleh diperkenankan kita jalan-jalan? Oh, monggo. Ya, dari depan mungkin ya, Mas ya. Oke. Siap, kita jalan-jalan.